qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu utawi kalimah fi'il iku yu'rafu den kawruhi apa fi'il oleh den kawruhi bi qad kelawan tanda qad wasini lan sin wa saufa lan saufa wa ta'it ta'nisi lan ta'nis asa kinati kang mati. Wal harfu utawi kalimah huruf iku ma barang-barang. Wal harfu utawi kalimah huruf iku ma barang-barang la yasluhu kang ora patut ma'ahu sertane ma opo dalilul ismi dalile kalimah isim atau tandane kalimah isim wala dalilul fi'li lan tandane kalimah fi'il. Titik. Kalimah fi'il dapat diketahui atau tanda kalimah fi'il atau kalimah fi'il dapat diketahui dengan tanda qad dan sin. Qauluhu dawe kimsonep rupane wal fi'lu bi kasril fa'i kelawan den kasroh fa fi'ile al fi'lu gue ihtirazan krono jabaake bil fi'li kelawan bil fa'li kelawan fi'il bi fathiha kelawan fathah fa'il wa huwa utawi fa'il bi fathiha iku al fi'lul lughawi alladzi hu al hadas, yaitu makna yang menunjukkan arti pekerjaan. Kal qiyami koyo ngadeg, wal qu'udi lan jagong, wal akli lan mangan, wasyurbi lan minum. Wa al utawi ale lafaz al fi'lu di dalam al fi'il menolak tulisannya ya. Fihi ing dalam lafaz al fi'il iku lil ahdi dzikri. Wingi ala nabira kelalen ala apa bae letak terus anak papat anak papat dia rasakan kalau jelasaken ya oh ya Allah bimbingan apira al papat siji memarifatkan nakira arane al al adatu ta'rif al mausulah al adatu ta'rif al adatu tangkir terus al mausulah al islamiyah al zaidah. Nah, di sini alnya al adzikri. Berarti tambahan lagi al adzikri. Kalau alnya itu al adzikri berarti fi'il wa aksamuhu salah satu ismun wa fi'lun. Gini makanya di sini wal fi'lu yu'rafu biqad. Nah, berarti mahal syahidnya ini alnya di sini al adzikri wal fi'lu utawi kalimah fi'il iku yu'rafu den kaweruhi apa kalimah fi'il biqad kelawan qad. Berarti fi'il di sini sama dengan fi'il yang sudah ditutur, makanya namanya al adzikri. Soalnya ada kalanya al adzikri. Semua aja
Acak wis pokoknya ini namanya al-adhi dzikri, bahwa fi'il ini fi'il yang telah ditutur. Makanya al-kalamu wa lafdzul murakabu mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Kemudian fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wal qasami. Ya, wal qasami. Terus kemudian wal fi'lu yu'rafu biqad, berarti fi'il ini sama dengan fi'il yang ditutur. Itu namanya al-adhi dzikri. Mulane koma contohnya ro'aitu rojulan. Ro'aitu rojulan. Ro'aitu ningali sapa ingsun rojulan ing wong lanang. Sumaja'a ar-rajulu. Sumaja'a ar-rajulu. Kemudian telah datang lelaki, seorang lelaki. Nah, saya melihat seorang lelaki, kemudian seorang lelaki datang, atau ja'ani ar-rajula, ja'ani ar-rajulu. Ja'a ar-rajulu. Nah, rajul yang kedua ini rajul yang pertama. Makanya dikasih al, ini namanya al-adhi dzikri. Atau al-adhi dzikri biasanya jauh, lumayan bisa dekat, berarti, bisa jauh. Berarti al tapi sifatnya kan kayak domir. Bukan al. Kalau domir itu kan ada rujuknya. Cuma untuk kalau al-adhi dzikri ini untuk mengetahui bahwa ini kemakrifatan kalimat, untuk mengetahui bahwa laki-laki ini adalah lelaki yang pertama. Iya. Kalau domir kan apa namanya, kembali, bukan berbentuk sama. Kalau ini kan kalau tidak ada alnya, kalau misalnya ro'aitu rojulan sumaja'a rojulun, ini rojul yang kedua, bukan rojul yang pertama. Tapi kalau ada alnya, ini rojul yang kedua, rojul ini, lafaz rojul ini, ya rojul ini. Makanya ini ma'rifat dan ini nakiroh. Ketika dua nakiroh, ketika sama-sama lafaznya, kalau tidak dikasih al, ya berarti itu berbeda. Walaupun sama-sama maknanya lelaki, tapi lelakinya bukan lelaki yang pertama yang saya lihat. Tapi kalau ada alnya, itu namanya al-adhi dzikri. Rajul ini yang telah tulis atau telah ditutur, itu namanya al-adhi dzikri. Pada lafaz wal fi'lu itu namanya al-adhi dzikri. Jadi ya tambahan satu. Tadi kemarin kan ada alnya, al-adatu ta'rif, al untuk memakrifatan. Ya, al-adhi dzikri termasuk masuk kategori al-adatu ta'rif. Al-adatu ta'rif itu masuk bagian lagi, ada al-adhi dzikri. Wah, ada al-adhi ini penjelasannya nanti. Ya, Pokoknya tambahan satu al-adhi dzikri, pokoknya yang kemasukan al itu al untuk memakrifatkan isim nakiro, termasuk tandanya kalimat isim. Ini al, padahal ini sudah tadi fiil ya, bahasan dan huruf jar itu belum selesai, huruf khafad itu belum selesai, yang adanya an, ala, fi, kaf, lam, lil milik. Kayak misalnya tasbih, al-adhi dzikri itu tulisannya kok. Al-lil ahdi dzikri.
lil ahdi dzikri. lil ahdi dikri. Yo. Apa nih? Orang katon. Ya kan matane wis sambung. Kayak tulisannya Denun. Kayak gitu. Tulisannya sepi. Al ahdi dikri. Lil ahdi dzikri. Lil ahdi dzikri. Wa alfihi lil ahdi dikri. Berarti al fihi lil ahdi katon Pak. Yes, ya, betul kemana. Gede-gede. Dikri. Kalau kita santrinya kuat juga. Siapa ya? Itu itu orang kacamata be. Pakai ain apa? Pak, mana ya? Iya. Alfihi lil ahdi. Ya, dikatakan cukup ya. Apa namanya? Al itu ada 4. Al adatu ta'rif, al mausul, al zaidah, al Istifhamiyah. istifhamiyah. Al istifhamiyah itu al yang dapat masuk pada kalimat fi'il yang bermakna hal. Apakah itu termasuk menjadi tanda kalimat isim? Ya tidak. Ada pertanyaan itu ya, kan? Ya tidak. Yes, pokoknya ada al istifhamiyah, al yang dapat masuk pada kalimat fi'il. Yes. Sekarang huruf jer. Huruf jer yang jumlahnya ada 9 di situ ditambah huruf qasam yang jumlahnya ada 3, wawu, ta, dan ba. Nah, ke-9 huruf jer itu ada kalanya mustarok dan ada kalanya mukhtas. Yang disebut mustarok dan mukhtas, mustarok itu masuk bisa nempel pada kalimat isim dohir dan bisa nempel pada kalimat isim domir, itu namanya mustarok. Kalau mukhtas itu khusus pada kalimat isim domir. Anak-anak bagian ora, angkono, dalam ora, wis aja anjing mulai disini. Oh, bingung sampean toke. Pokoknya tanda kalimat isim itu kemasukan huruf jer yang jumlahnya banyak, ada kalanya mundu. Di sini di jumia yang penting hafal min ila an ala fi ruba ba kaf lam mim. Kalau kita jelaskan syaratnya kaf itu faedahnya litasbih, syaratnya tasbih, kemudian rubah kita jelaskan syaratnya rubah itu bisa mengamal. Itu Alfiyah. iya, alfiyah, dalam alfiyah. Yang penting huruf jer dalam jumia ada sedikit. Nanti sedikit. Oke, hafal dulu. Nah, sekarang membahas kalimat fi'il. Kalimat fi'il wal fi'lu yu'rafu bi qad wasili wasaufa wa ta'id ta'nisi as-sakinati. Apal keseluruhan. Masih ingat yang dinamakan kalimat fi'il? Al-fi'lu huwa kalimatun dalat ala makna fi nafsiha Taronat. waqtaronat bi zamanin bi ahadi Asminatif salah satu. asbinatil salah satu. Kalimat fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang disertai dengan pekerjaan atau bersamaan dengan pekerjaan atau waktu, zaman, waktu sama. Contohnya di situ apa?
beliau orang matlah ada. Contohnya ya qad qoma Zaidun. Qad qoma Zaidun. Apa nih? Ayo tamis apa nih singat? Oh, nek tamis. Tak karon tak kare. Qad qoma teman-teman wis ngadeg sapa Zaidun. Zaid. Engko bisa ditamyiz sangat tamyiz gitu lho tamyiz. Ya. Di sini tandanya koma itu kalimat apa? Kalau kita kasih tahu, koma itu kalimat fiil. Mana tandanya? Fiil madhi tandanya apa? Qad. Ada tandanya. Pokoknya tandanya kalimat fiil dalam jumlah itu ada 3. Yang pertama qad, yang kedua sin, yang ketiga saufa, dan yang keempat taknis sakinah. Nah, berbicara tanda kalimat fiil qad itu mengecualikan qad ismiyah dan qad fi'liyah. Sebab ada qad yang namanya ismiyah, qad fi'liyah ya berarti bimakna isim. Berarti bimana fi'liyah ya berarti maknanya fi'il. Kalau fi'il berarti ngamal. Mulane kaqolihi, mulane ngene dijelaskan wa kharaja bil qadil harfiyah qadil ismiyah fa innaha mukhtasatun bil asma kaqolihi qad zaidin dirhamun ay hasbu zaidin dirhamun. Mulane dikecualikan. Ini berarti bukan menerangkan qad yang pada kalimat fi'il ya. Berbicara qad menerangkan qad yang menjadi tandanya kalimat fi'il itu mengecualikan qad ismiyah. Qad ismiyah itu masuk pada kalimat isim. Contohnya qad Zaidun atau qad Zaidin dirhamun. Dirhamun qad Zaidin utawi kecukupane Zaid iku dirhamun dirham. Jadi qad sebagai tanda isim itu. Bukan tanda isim, bukan tanda. Ini berarti namanya qad ismiyah bermakna hasbu. Kalimat Mulane isim. tetap ini kalimat isim, bukan kalimat fi'il. Makanya mengecualikan qad ismiyah dan qad fi'liyah. Karena qad fi'liyah juga ada, tapi maknanya apa yang di sini? Qad Zaidan dirhamun berarti maknanya yakfi nyukupi berarti. Tapi ini bukan masuk tanda kalimat fi'il ya, ini mengecualikan. Berarti keluar dari pembahasan, bukan tandanya kalimat fi'il. Nah, ini kedudukannya menjadi mubtada, mabni mabni sukun. Nah, menjadi mudhof ilaihnya ini. Ya, mudhof ilaih dibaca jar. Ini dibaca rofa. Tandanya apa? Doma bisa neka sukun karena mabni. Nama kode ya. Iya. Qad Zaidan dirhamun. Paham ya? Artinya apa? Mengecualikan kod-kod yang tadi, kod ismiyah dan kod fi'liyah. Jadi qad Berarti ini Zaidin dirhamun artinya apa kowe? qad Zaidin dirhamun utawi kecukupane Zaid iku dirhamun dirham. Berarti Indonesia apa ya, Indonesiane? berarti Zaid sugih mana kamu? orang yang mencukupi Zaid itu ada kecukupannya Zaid itu adalah uang. Uang. Atau uang mencukupi kebutuhannya Zaid. Seperti sama di sini juga yakfi Zaid dan yakfi nyukupi ing Zaid apa dirhamun dirham.
Nanti kalau marfu'atul asma kalimah isim berarti maf'ul. Tapi kod Zaidan. Iya, kod Zaidan. Bimana yakfi sih kodnya? Yakfi kod nyukupi Zaidan ing Zaid apa dirhamun? Dirham. Zaidan. Iya, Zaidan. Iya, maksudnya berarti bimana yakfi? Ari Zaidin. Bimana hasbu? Hasbu. Oh iya, sabab ngasabe ya. Iya. Nah, kemudian yang kedua sin. Tapi hasbu. Sin tan di situ apa? Sin tanfis angger diwasan. Saraika kepenak kok. Saraika menjelaskan sih. Qaluhu wasin akun ala qad wal murad bisin sin wal murad utawi makna den kang den karepake bisini kelawan sin Syedul istiqbal. berarti yang digandaki itu sinul istifham berarti sinul istiqbal yang menunjukkan makna yang akan datang wa hiya adallatu ala ta'khiri zaman fi'il mudhari anil hal wa kharaja biha sinut tahaji kasini salim. Tanda kalimat fi'il yang kedua paham orang ya? Tanda fi'il yang pertama qad aja mikir kayak aja, jangan nggak usah memikiri qad ismiyah dan qad fi'liyah. Yang penting ini qad koma zaidun, apalagi diterangkan faedahnya qad tahqiq dengan qad takrib ya kondisi kok yang kedua canding sarayana. Makanya ketika kita tahu grammar Arab, membaca hadis dan Quran, itu akan tahu keindahan di lafadznya saja loh. Belum kalau di maknanya nanti kita larinya belajarnya pada mantek atau jahurul maknun. Kayak lafadz iyyaka na'budu. Iyyaka ing panjenengan. Nah, butuh nyembah sopo kita. Kenapa maf'ul itu didahulukan? Padahal kan objek. Seharusnya doroba zaidun amron. Kenapa amron doroba zaidun? Nah, ini mempunyai faedah ikhtisos tertentu. Mulane ana maknane iyyaka namung dumateng panjenengan. Iyaka hanya kepada engkau. Na'budu nyembah sapa kita. Ya. Paham ya? Ya hanya arane apa? Menjelaskan arah ketika kita tahu apa namanya susunan lafaz yang seperti ini faedahnya apa. Kayak seperti tadi qad zaidin dirhamun dengan qad zaidan dirhamun. Seolah-olah kalau kita memberi makna itu sama apa enggak? Kayak semua lelaki itu datang. Terus semua lelaki itu datang. Lelaki itu datang. Macam manusia beri bisa rasa bahas mono, paham kan? Kayak Kang Sawa, Ari sebentar tahu orang Kang Sudan dan rada paham. Salama, sing penting qad ini termasuk tandanya kalimat fi'il. Koma dikatakan kalimat apa? Ini kalimat apa? Kalimat fi'il. Kalau ditanya tandanya apa? Qad bisa melihat maknanya. Tandanya kalimat fi'il apa? Melihat maknanya itu makna pekerjaan. Koma wis ngadeg. Makna pekerjaan yang menunjukkan arti pekerjaan yang disertai dengan zaman. Nah ini tandanya qad. Ya. Maknanya qad ada dua, ada kalanya qad tahqiq berarti sungguh-sungguh. Berarti Zaid benar-benar berdiri.
berdiri asdali apa nih? Agar dali apa nih kok yang tamjis? Tamjis. Berdiri wonge apa berdiri adine? Oh, nanti. Nah, nggak misalnya. Pokoknya ini dulu. Jangan bahas sangat dulu ya. Pokoknya ini tandanya kod. Kod maknanya ada dua, ada kalanya kod taktik, ada kalanya kod takrib. Rib. Kod komati sholah. Kod. Rib. Kod komati teman-teman jumeneng Tak. Apa? Takrib. takrib berarti Parek. parek. Akale Tahqiq. taktik pertama dan takrib ini. Kod komati sholah. Tulisannya kemudian tahqiq. Ya, Taktik. Takrib. tahqiq. Ang bahasa bisa bayar pak, apa sih orang taktik. Kuya kanya kelapa. Wis kekod lumayan nih saluria telu. Sin. Sin namanya sin tanfis. Yaitu sin yang menunjukkan dilalah untuk dilalatul istiqbal, untuk menunjukkan sinul istiqbal. Wahya adalah ala ta'khiriz zaman, untuk menunjukkan saya dhabu zaidun. Saya dhabu zaidun. Saya dhabu bakal budalan sopo zaidun zaid. Berarti menunjukkan zaman mustakbal. Iya. Man. Nah, berbicara ke tanda ini namanya kalimat fiil. Fiil apa? Fiil mudhari. Tandanya apa? Sin. Boleh dikatakan tandanya iya juga bisa. Namanya ya mudharaah. Huruf mudharaah itu ada 4, diantaranya Anita. Aneh itu. Anitanya kena. Hamzah, nun, ya, Ah, ta. Oke, hamzah, nun, ya, ta. Itu maknanya berbeda. Kalau hamzah itu mutakalim wahdah, asalnya kan ini nanti berbicara di kalimat di pelajaran sorof. Dahaba wis budalan sopo zaidun zaid. Ketika kemasukan huruf mudharaah, misalnya dahaba sehingga kalimat fiil ini kemasukan huruf mudharaah, berarti adhabu budalan sopo ingsun. Adhabu budalan sopo ingsun. Ketika kemasukan ya yadhabu budalan ors. Ya pokoknya wong lanang siji. Angger tadhabu budalan siro, bisa lanang bisa wadon. Tadhabu yadhabu nadhabu. Angger nadhabu itu kita, berarti kita. Apa toh? Adhabu yadhabu nadhabu tadhabu. Makanya anak tambahannya huruf mudharaah ada 4. Anak itu Anita. Kelingan Mbak Anita ya berarti huruf tambahan, huruf mudharaah. Ya, huruf yang masuk pada kalimat fi'il mudhari'. Guys, paham? Pada fi'il mudhari'. Ya, itu pasti itu kalimat fi'il. Makanya kalimat fi'il di sini kan ada tandanya 4. Qad, sin, saufa, ta'ut ta'nis as-sakinati dan huruf mudharaah. Ayo. Huruf mudharaah tulisannya kayak gini. Huruf mudharaah.
itu Anita, Anetu, Tak. Anaita, nggak bisa. Contohnya kayak Tina. Adhabu, yadhabu, nadhabu, tadhabu. Sekian. Berarti sudah dapat dua, termasuk ini ya sin ya. Sin namanya sin tanfis. Sin yang menunjukkan arti zaman mustakbal. Berarti saya dhabu bakal budalan sopo Zaidun Zaid. Dan saufa yakhruju Ali. Saufa yakhruju bakal metu sopo Ali. Oke, dimakna mustakbal juga. Makanya nanti ada yang namanya tanda kalimat fi'il yang keempat ini ada kalanya mukhtas dan mustarok. Dalam arti mukhtas untuk kalimat fi'il madhi dan mustarok untuk fi'il mudhari, bisa masuk fi'il madhi, bisa masuk fi'il mudhari, dan khusus masuk pada fi'il mudhari, tidak bisa masuk pada fi'il madhi. Kok jelasannya wes lah. Lumayan kesel dari ini. Ini gimana apa tasnya? Tak utaan nisas. Tak itu apa Pak? Jadi Tak yang mati yang menunjukkan bahwa fa'ilnya itu perempuan. tasnya. Tak utak nisat tak yang mati yang menunjukkan bahwa fa'ilnya itu perempuan atau mu'anas. Contohnya? Contohnya komat hindun atau Hindat. iya, komat hindun atau Hindur kan kata. komat Komat. kan pada Oh iya, fi'il. komat ya. Oh iya. Oh, Kalimat fi'il loh. hindur ya. Babul i'rabi al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim wallahu a'lam bishawab bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.